Tuntunan Sabda Selasa 1 November tahun 2022, Hari Raya Semua Orang Kudus. Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai 12a. Ayat emas ayat 11 sampai 12. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini seluruh gereja Katolik merayakan Hari Raya Semua Orang Kudus, yaitu santo dan santa yang telah diakui resmi oleh gereja atau dikanonisasikan, dan para kudus lain yang belum dikenal. Devosi kepada para kudus dimulai sejak abad kedua. Pada saat itu para kudus dan martir dihormati sebagai orang-orang yang bersekutu dengan Allah. Denganmu, ya Yesus. Mengapa di dalam gereja Katolik terdapat devosi kepada para kudus? Kami melakukan penghormatan kepada para kudus dalam rangka memuji dan memuliakan Allah sendiri. Orang kudus dipuji dan dikagumi karena kemuliaan Allah, kemuliaan. Kami mengagumi mereka dan mengikuti teladan mereka untuk menjadi kudus. Memang, di dalam gereja Katolik, kami mengenal satu-satunya pengantara adalah Tuhan Yesus, Engkau sendiri. Sedangkan kami bersatu dengan para kudus sebagai anggota dari satu keluarga besar yang disebut Persekutuan Orang Kudus, yang saling membantu dan mendukung di dalam doa serta teladan untuk mengejar kekudusan. Gereja sendiri mengajarkan bahwa setiap kami dipanggil untuk menjadi kudus, dan bacaan-bacaan pada hari raya ini mengarahkan kami untuk berjalan dalam kekudusan. Kami mungkin bisa bertanya, siapakah orang-orang kudus itu? Penulis kitab Wahyu dalam bacaan pertama memberi kesaksian yang bagus. Aku melihat suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak terhitung jumlahnya. Mereka terdiri dari segala bangsa dan suku, kaum dan bahasa. Mereka semua berdiri di hadapan takhta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Mereka yang mengenakan jubah putih adalah para kudus Allah, karena mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba. Yohanes dalam bacaan kedua
mengatakan bahwa orang-orang kudus adalah mereka yang akan melihat Kristus dalam keadaannya yang sebenarnya. Yohanes meyakinkan kami semua, saudara-saudara terkasih, betapa besar kasih Allah yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Karena itu, sebagai anak-anak Allah, kami harus berjuang, berusaha, dan bertugas untuk menyucikan diri kami sama seperti Allah Bapa sendiri yang adalah suci. Engkau juga mengajarkan kami tentang sabda bahagia. Orang-orang kudus adalah mereka yang miskin, berduka cita, lemah lembut, lapar dan haus akan kebenaran, murah hati, suci hati, membawa damai, dianiaya demi kebenaran, dicela dan dianiaya karena Engkau ya Yesus, difitnahkan segala yang jahat. Mereka ini patut bersuka cita karena mereka memiliki ganjaran mereka di surga. Sabda bahagia adalah ungkapan nyata dirimu bagi umat manusia. Maka orang-orang yang mengikutimu patut menghayati sabda bahagia ini. Sabdamu sendiri adalah pelita yang menerangi langkah kaki kami menuju kekudusan. Semoga kami berbahagia berjalan di jalan-Mu, jalan menuju kepada kekudusan, karena kami akan melihat Engkau yang sebenarnya. Tuhan memberkati. Salam dan doa.